Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Suprayitno SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Publik dan teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 7 kelas B20 akan memaparkan materi mengenai kutukan sumber daya alam atau resource course. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama Rinda Lestari dengan akhiran NIM 049, selanjutnya Ririn Dwi Rahayu dengan akhiran NIM 070, kemudian Lucy Rahmawati dengan akhiran NIM 074, dan yang terakhir Rizkina Ade Syahrani dengan akhiran NIM 075. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan dalam video ini yaitu diantaranya yang pertama definisi dari resource course atau kutukan sumber daya alam, kemudian contoh video dan pemaparan materi mengenai resource course di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh, kemudian isu dan permasalahan yang diangkat, yang keempat solusi dari permasalahan tersebut, dan yang terakhir daftar pustaka yang berisi referensi yang kami gunakan dalam video ini. Kutukan sumber daya alam atau resource course secara resmi pertama kali diperkenalkan oleh Auti pada tahun 1993 setelah penelitiannya menemukan bahwa negara-negara yang kaya akan sumber daya alam tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk mendorong perekonomiannya sehingga memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari negara-negara yang hanya memiliki sumber daya alam yang sedikit. Kutukan sumber daya alam ini dapat terjadi karena sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah negara memiliki kualitas yang rendah sehingga menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam. Nah, hal ini jika dibiarkan secara terus-menerus, maka sebuah negara tersebut akan terjebak dalam kemiskinan di tengah melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki. Di Indonesia, permasalahan kutukan sumber daya alam ini banyak terjadi di provinsi yang terletak di luar Pulau Jawa, di mana provinsi di luar Jawa tersebut mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun pada realitanya banyak masyarakat atau penduduknya yang termasuk ke dalam masyarakat miskin. Salah satu contohnya yaitu Provinsi Aceh, di mana Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam, salah satunya yaitu tambang emas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalam kegiatan pertambangan terdapat potensi kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Potensi kerusakan muncul sebagai sifat dari kegiatan pertambangan yang dapat mengubah bentang alam sehingga berdampak pada terjadinya perubahan lingkungan hidup secara fisik, kimia, dan biologi. Meski di satu sisi aktivitas industri pertambangan memang memiliki dampak positif seperti membuka daerah terisolir, sumber pendapatan asli daerah, membuka lapangan pekerjaan hingga andalan devisa negara, namun tak kalah penting adalah efek negatif keberadaan industri pertambangan diakui menimbulkan dampak cukup serius terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Pertambangan lebih sering dipahami sebagai aktivitas lebih banyak menimbulkan permasalahan daripada manfaat, mulai dari mengganggu kesehatan, konflik perebutan lahan, terjadinya kerusakan lingkungan, hingga areal bekas pertambangan yang dibiarkan terlantar. Jika ditinjau dari aspek sosial, keberadaan syarat dengan konflik antar warga, pencemaran air dan udara hingga meningkatnya sentimen sosial antara penduduk lokal dengan warga pendatang. Selain itu, konflik di masyarakat sebagian besar juga dipicu oleh masalah limbah yang keberadaannya mengganggu sumber air minum, serta masalah sosial paling umum, yaitu rendahnya serapan jumlah tenaga kerja lokal yang diterima di perusahaan, serta masalah ganti rugi lahan masyarakat. Melihat efek negatif eksplorasi dan eksploitasi tambang yang saling berkelindan dengan efek positifnya, pemerintah Indonesia lantas menegaskan pentingnya keseimbangan pengelolaan sumber daya alam dan kepentingan manusia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini dibentuk untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Namun faktanya, eksplorasi tambang di Indonesia dalam perkembangannya menyisakan masalah tidak hanya pada bentang alam sekitar, namun konflik sosial serius antara masyarakat dengan korporasi tambang. Berbicara mengenai konflik yang ditimbulkan dari pertambangan ilegal,
yang tidak terdata dan eksistensinya hampir merata di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021, Kementerian ESDM mencatat sedikitnya ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin alias tambang ilegal yang diketahui tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan 96 lokasi diantaranya merupakan tambang ilegal batu bara yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Sedangkan sisanya atau sebanyak 2.645 lokasi tambang ilegal mineral yang tersebar merata di hampir seluruh provinsi. Yang menjadi anomali, wilayah eksplorasi tambang di Indonesia umumnya justru termasuk dengan wilayah ketimpangan sosial dan kemiskinan mencolok dibanding daerah lain yang tidak ada industri pertambangan. Keprihatinan tersebut sempat diungkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata pada tahun 2021 lalu. Ia mengaku prihatin dengan kondisi usaha pertambangan di Indonesia, sebab dia melihat masih banyak warga di daerah eksplorasi pertambangan yang hidupnya berada dalam kemiskinan. Data Jaringan Advokasi Tambang menunjukkan 80% dari seluruh wilayah tambang di Indonesia beresiko terhadap ketahanan pangan dan berujung pada kemiskinan. Area bekas tambang merusak kondisi lahan, mengkontaminasi air dan kandungan air dalam tanah juga menjadi rusak. Tambang dianggap merusak potensi lahan untuk bercocok tanam. Nelayan dan petani kehilangan produktivitas hingga 50% untuk padi dan 80% untuk ikan. Yang paling rentan adalah faktor psikososial di masyarakat setempat, yang berpandangan bahwa sumber daya alam di daerahnya secara kultural adalah milik penduduk lokal. Namun, mereka menilai justru dimarginalisasi secara politik, diabaikan nilai-nilai budayanya dan tidak diberi akses terhadap sumber daya alam tersebut. Secara psikologis, solidaritas masyarakat lokal terbentuk dan terus meningkat. Mereka merasa tidak perlu izin untuk mengakses sumber daya di daerahnya, yang menurut mereka seharusnya menjadi milik bersama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai geliat korporasi tambang di Aceh. Sampai tahun 2020, data izin usaha pertambangan komoditas mineral logam dan batu bara di Aceh sebanyak 28 yang tersebar di 8 kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Pidie Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Kota Sumbulus Salam. Ironisnya, banyaknya sumber daya alam di Aceh tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Badan Pusat Statistik melaporkan, pada tahun 2021 Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Pada September 2021, tingkat kemiskinan Aceh tercatat 15,43%, naik dari periode sebelumnya yaitu 15,01%. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Perindak Aceh Tengah, saat ini beberapa perusahaan melakukan eksplorasi tambang emas di sejumlah kecamatan dengan total area seluas 95.451 hektar. Awalnya PT LMR mendapatkan izin usaha pertambangan seluas 98.143 hektar di Kecamatan Linge dan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Dari luas tersebut, 19.628 hektar berada di kawasan ekosistem leisure dan berstatus hutan lindung dan sisanya di hutan produksi. Pada 4 April 2019, PT Linge mengumumkan rencana usaha dan kegiatannya dalam rangka studi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Akibat dari adanya berbagai kerugian atau dampak negatif yang dialami masyarakat, maka masyarakat terus melakukan unjuk rasa dengan menghentikan sementara izin usaha pertambangan PT Linge Mineral Resources atau LMR. Namun, pertengahan 2021, emiten tambang PT Bumi Resources Mineral Tbk telah melakukan reklasifikasi dana proyek pengembangan usaha
setelah mendapatkan izin eksplorasi oleh PT LMR yang merupakan pemegang konsesi penambangan Linge Apong. Sejumlah pihak mengungkapkan kegelisahan terkait eksistensi PT LMR yang dinilai tidak hanya mengancam lingkungan, namun juga dikabarkan masyarakat setempat khawatir akan kehilangan situs budaya rakyat Aceh. Anggota Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia atau biasa disingkat PISPI di Aceh yaitu Bapak Afriyadi SPMP mengatakan daerah lereng dan bukit jika terus dikerok akan berpeluang terjadinya longsor semakin besar. Beliau juga mengungkapkan bahwa tambang-tambang tersebut hanya menguntungkan beberapa orang saja, bahkan bukan masyarakat setempat. Belajar dari pengalaman yang menyangkut dengan tambang, memang rata-rata keberadaannya hanya menjadi kutukan bagi lingkungan, tidak berdampak membawa kesejahteraan kepada daerahnya. Tentu ini menjadi dilema yang sangat berat bagi masyarakat, dan masyarakat wajar menolak secara tegas apalagi dengan dasar-dasar kerusakan lingkungan. Kemudian terkait tambang, rasanya tak asing dengan peribahasa atau ungkapan kutukan sumber daya alam, di mana kekayaan sumber daya alam tidak menjadikan masyarakat lebih sejahtera, namun sebaliknya yaitu membuat masyarakat semakin sengsara akibat konflik dan permasalahan yang muncul di daerah tersebut. Memang di Indonesia telah dijelaskan secara gamblang dalam konstitusinya bahwasannya kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara harus mampu menjamin bahwa pengelolaan kekayaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyatnya. Daerah penghasil sumber daya alam seperti Aceh juga diberikan hak yang lebih dari daerah lain setelah penerapan otonomi khusus. Penguasaan oleh negara dan hak daerah itu tidak serta-merta sebagai mandat untuk langsung mengeruk sumber daya alam yang ada. Penguasaan dan hak itu juga bermakna negara dan daerah memiliki kewenangan untuk menunda terlebih dahulu kegiatan eksploitasi karena mafsadat atau kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari maslahat yang diperoleh oleh masyarakat Aceh. Sebagai daerah yang kental dengan Islam, tentu patut dihormati kaidah fikih yang menegaskan meninggalkan mafsadat atau kerusakan lebih didahulukan daripada manfaat. Lagi pula, belum termasuk kategori terpaksa dalam konteks harus mengeksploitasi sumber daya alam karena masih banyak jalan lain yang dapat ditempuh, yaitu melalui menghidupkan iklim berusaha masyarakat dengan salah satunya di sektor ekonomi UKM. Selanjutnya, daftar pustaka yang kita ambil untuk pembuatan video ini dapat dilihat sebagai berikut. Sekian video yang dapat kami sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.